Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan dengan NIM C1D1211010 dari Bisnis Digital ingin presentasikan UAS Design Thinking dengan dosen pengampu yaitu Reni Aryani Eskom. Sini saya akan menjelaskan dengan materi mengembangkan aplikasi komunikasi dengan ide-ide yang revolusioner, yaitu profesi mengembangkan aplikasi saat ini menjadi sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Bukan tanpa alasan, di era digital seperti sekarang, smartphone seakan menjadi benda wajib yang keberadaannya harus selalu ada dalam jangkauan tangan. Dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, ponsel menjadi benda yang pertama kali dicari oleh orang-orang. Mengembangkan aplikasi merupakan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena kegiatan ini memerlukan keahlian khusus yang tidak semua orang dapat menguasainya. Bagi pembaca yang ingin menjadi seorang developer, jangan khawatir tentang cara menjadi developer yang andal. Bagi informasi, tips, dan trik akan dibahas secara mendalam di sini. Itu pertama. Metode pembuatan ide pengembangan aplikasi. Pertama itu kiat membuat ide. Kiat dalam membuat ide yang pertama adalah jangan pernah menolak saran dari orang lain. Terimalah dengan lapang saran mereka yang sembari mempertimbangkan plus minusnya dengan baik. Jangan anggap ide mereka sebagai suatu penyangkalan, karena bisa jadi ide mereka mampu memberikan pencerahan dalam membuat ide seperti saran dari pihak lain menjadi suatu yang patut untuk direalisasikan. Penolakan ide bukanlah akhir dari segalanya. Jadi dengan pernah takut lalu menyerah saat ditolak. Justru penolakan itu harus menjadi semacam semangat untuk memperbaiki ide yang sudah ada di dalam pikiran. Selalu menuliskan ide-ide yang terlintas dalam pikiran, karena bisa jadi ide tersebut tidak akan muncul untuk kedua kalinya dalam waktu yang sama. Yang kedua yaitu memperdalam pertanyaan. Dalam membuat sebuah ide, ada metode lain yang bisa digunakan, yakni dengan mempertajam pertanyaan dengan menggunakan pohon why. Why ini sendiri merupakan cara untuk mengetahui intisari dari ide yang dimiliki. Caranya mendapatkan intisari ialah dengan mengulang kata mengapa sebanyak 3 sampai dengan 5 kali. Misalkan seperti, mengapa saya harus membuat aplikasi ini? Ulangi pertanyaan ini sebanyak 5 sampai 3 kali. Tentunya ini akan membuat Anda berpikir seberapa penting aplikasi ini juga. Bisa mempermudah aktivitas kah? Bisa mengefisienkan waktu kita kah? Atau bisa meningkatkan produktivitas atau tidak? Yang ketiga itu memperluas pikiran. Wawasan yang luas adalah kunci kesuksesan bagi beberapa orang. Hal ini juga berlaku pada proses pengembangan aplikasi, di mana pikiran, cakrawala, wawasan adalah cara terbaik dalam menggeluti sesuatu. Peta pikiran adalah cara berpikir yang dalam prosesnya tidak hanya berpikir seputar kepala saja, namun juga mampu merubah pikiran agar mampu memvisualisasikan sesuai dengan baik. Bagaimana agar bisa menyatukan pikiran? Ini bisa dilakukan dengan menuliskan ide yang dimiliki pada secari kertas. Tulisan secara gratis besar ide dengan kata kunci yang telah ada. Kombinasikan ide dengan kata kunci yang telah dikonsep tadi. Hal ini secara langsung akan meletakkan pikiran menjadi lebih beraturan dan juga terarah. Dan yang keempat itu adalah menghilangkan kebocoran. Metode menghilangkan kebocoran ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan ide yang ada. Dengan mendarat, kita bisa mengevaluasikan ide dan pikiran serta meminimalisir kelalaian. Caranya adalah dengan menuliskan kata kunci di tengah meja, lalu menuliskan kembali kata-kata yang terkait dengan kata kunci tersebut dan menaruhnya di sekeliling kunci tersebut. Dan mengubah sudut pandang seseorang akan berpikir dari berbagai sudut dan mencoba untuk mempertimbangkan segala ide yang ada dan kelebihan serta kerugiannya. Cara ini bisa menjadi solusi Anda dalam memunculkan ide yang baik untuk mengembangkan aplikasi ke depannya agar bisa sukses dan tentunya bermanfaat. Itu adalah alat-alat yang untuk menyederhanakan ide, yaitu peta pikiran. Salah satu cara ini itu menyederhanakan ide adalah dengan menggunakan metode mind mapping. Mind map ini bisa dilakukan manual ataupun melalui aplikasi
Seni ide-ide yang akan digambarkan atau dicabang-cabangkan sehingga menggambarkannya jelas dan juga teratur. Hal ini akan membuat seseorang tahu intisari dari ide yang muncul itu seperti apa. Dan yang kedua itu Mandel Art, yaitu merupakan sebuah aplikasi yang cara kerjanya hampir sama dengan metode Mandel Art yang telah disinggung sebelumnya. Dengan menggunakan aplikasi ini, teknik Mandel Art akan semakin efisien. Menggunakannya harus menggunakan iPad ataupun iPhone. Android bisa merujuk pada menetapkan tujuan 9 kotak. Uji kelayani ide untuk memaksimalkan kualitas tujuan. Yang pertama itu pentingnya kualitas penetapan tujuan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui pentingnya penentuan kualitas sasaran. Seperti hal mengembangkan aplikasi, menetapkan tujuan mementingkan untuk dilakukan sebagai langkah awal. Pentingnya untuk tanpa tujuan bagaimana sebuah ide dapat muncul, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan sebenarnya. Itu pastikan tujuan dengan baik dan jika bisa uji pelayanan ide hingga 10 kali. Lebih kurang 10 kali. Dan yang kedua itu ada pengaturan sasaran kualitas mutu. Pentingnya mengatur sasaran kualitas mutu dengan menjelaskan mengapa dan seperti apa alasan. Misalnya dengan menetapkan tujuan untuk membuat pendapatan tahunan 15 juta. Itu bagaimana? Bagaimana mengaturnya? Mulailah dengan memetakan apa yang harus dilakukan dengan kemauan uang itu atau mengalir. Setiap orang berbeda pandangan, makanya mulailah dengan menerjemahkan dalam angka yang valid. Dan yang ketiga itu ada cara mencapai tujuan dengan on speed. Cara ini juga efisien adalah dengan cara on speed, maksudnya pikiran terlebih dahulu apakah tujuan yang sudah benar-benar cocok dengan diri sendiri, ataupun apakah bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ini, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa sangat penting dalam hal ini untuk mendengar beberapa pendapat dari mereka yang sudah profesional di bidangnya. Teknologi di fiksi ilmiah yang menjadi nyata, salah satunya itu video call. Video calling paling sering dilakukan melalui platform seperti Skype ataupun FaceTime. Namun, tahukah Anda, bahkan teknologi ini pernah ditampilkan dalam film selama beberapa dekade lalu. Salah satu referensi paling awal ialah film Metropolis 1927. Film tersebut menunjukkan videophone analog yang dipasang di dinding seperti yang ditulis desainer Filmelia dalam sebuah unggahan blog. Seseorang karakter ini memproduksi mengandalkan 4 tombol yang berbeda untuk menemukan frekuensi yang tepat sebelum melakukan panggilan. Nah, video call juga merupakan salah satu layanan yang digunakan untuk mentransmisikan gambar sesuai dalam bentuk video sehingga terlihat seperti nyata real time. Hal ini bisa sama sederhana dengan percakapan yang dilakukan oleh 2 orang di tempat yang sama. Saat ini video call sedang berguna bagi orang tua atau bisu karena mereka bisa tetap dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Pada awalnya informasi atau data yang dilewatkan melalui printing teknologi informasi internet masih sebatas karakter teks yang direpresentasikan melalui ASCII atau ASCII kode dan gambar yang terdiri dari bibit gambar. Sedangkan suara atau voice dilewatkan melalui jaringan kabel telepon ataupun sinyal seluler. Hal ini membuat data yang berupa suara dan karakter masih terpisah. Oleh karena itu, muncullah sebuah konsep agar gambar suara dapat dikirimkan sekaligus sehingga mempresentasikan sebuah suara yang dapat dilihat secara jarak jauh sehingga bersifat lebih dinamis dan real time saat digunakan. Konsep inilah yang merupakan cikal bakal akhirnya video phone yang kemudian dikenal di masyarakat sebagai video call. Seperti gambar. Nah, cara kerja aplikasi ini yaitu merupakan sebuah proses penampilan gambar yang terbentuk akibat terbentuknya pencampuran sinar ketika 2 sinar laser terbentuk pada suatu permukaan aplikasi. Salah satu dari sinar tersebut dinamakan reference beam, yaitu sinar yang tidak memantul pada objek, sedangkan sinar yang lain disebut objek B karena memantul dan mengenai objek. Sedangkan untuk mengetahui prinsip kerja dari masing-masing aplikasi,
Nah, aplikasi tipe refleksi memiliki perbedaan dalam menghasilkan gambar. Rekonstruksi dengan aplikasi tipe transmisi. Pada aplikasi tipe transmisi ini, sinar referensi dan sinar optik bertemu pada suatu sisi dari permukaan aplikasi tersebut. Sedangkan pada aplikasi tipe refleksi ini, sinar referensi dari sinar optik bertemu pada sisi yang berlawanan dari permukaan aplikasi ini. Gambar rekonstruksi yang dihasilkan akan ditampilkan pada sisi yang bertunjukkan dengan sinar referensi. Nah, adapun manfaat aplikasi ini membantu kehidupan manusia lebih baik. Yang pertama itu pemetaan militer. Kecerdasan geografis merupakan salah satu bagian terpenting dari strategi militer, dan gambar holografik dengan dimensi penuh kini mulai digunakan untuk meningkatkan strategi militer dalam hal pengintaian. Dan kedua yaitu tempat penyimpanan informasi. Ini semua orang umumnya menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang ketiga itu aplikasi ini sebagai media pembelajaran. Manfaat aplikasi ini juga dapat dirasakan dalam bidang pendidikan. Aplikasi ini dapat dimunculkan melalui teknologi lain seperti layar LED, komputer maupun smartphone. Dan yang keempat, dunia kesehatan. Aplikasi ini juga dapat memberikan perubahan dalam perkembangan dunia kedokteran sebagai alat untuk memvisualisasikan data pasien sambil meneliti siswa dan para ahli bedah. Dan yang terakhir yaitu manfaat aplikasi di bidang engineering. Itu aplikasi ini memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap getaran. Oleh karena itu aplikasi yang sangat cocok sebagai alternatif indikator pada alat deteksi getaran. Demikianlah presentasi kayak saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.